Oke, kita sekarang akan berbicara mengenai ketahanan pangan. Ya Allah, kalau kita bicara mengenai ketahanan pangan nih ya, Indonesia itu kan sumber daya alamnya sangat luar biasa ya. Apa sih yang nggak berlimpah dari Indonesia? Tapi bagaimana cara kita untuk mendapatkannya, mengelolanya, mengeksplorasinya, supaya memang bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Nah ini Bu Puni nih, gimana nih Bu Puni, ketahanan pangan nih? Saya sebelum ngomong ketahanan energi dulu ya. Iya. Dulu kan kita bicara ketahanan energi, makanya kenapa 30 tahun ini kita konsentrasi energizing villages gitu, memberikan energi. Literally yes, kita ngasih energi listrik gitu ya secara fisik, tapi juga kita memberi yang namanya energi kemanusiaan. Iya. Energi kemanusiaan ini macam-macam kegiatannya, salah satu yang paling penting itu relate dengan ketahanan pangan. Iya. Kita ini negara tropis ya, iklimnya membuat kita bisa hidup dengan makmur lah, Iya. gitu kan? Iya. Tetapi sekali lagi ya, kalau kita bicara pangan sebagai sebuah sistem besar gitu, memang negeri ini belum mendapatkan ya orang-orang yang amanah untuk mampu mengelola negara ini dengan baik. Iya. Jadi kalau petani itu sudah mampu swasembada beras, ya politisi senengnya impor, gitu ya. Karena ya nggak usah tanya ke saya untuk apa import itu, semua tahu lah. Kalau 1 kilo dari nilai import itu Mbak dapat 5.000 saja harganya ya, marginnya dikalikan 16 juta ton setiap bulan misalnya atau apapun lah gitu. Jadi saya nggak mau ngikuti kepusingan-kepusingan dalam konteks yang lebih luas. Saya akhirnya kembali kepada wes gini aja lah. Pokoknya kalau petani itu makmur, dia mampu memproduksi pangannya sendiri, yaitu nanti akan tercipta ketahanan pangan. Ya, oke. Sehingga kita ini kebetulan fasilitas kita itu memberikan pelatihan juga kepada petani-petani. Kita bekerja sama dengan wakil ketua MPR, namanya Ibu Lestari Murdiat. Gitu ya. Nah, beliau itu memiliki petani-petani yang beliau kenal dengan baik di, mungkin kalau bahasa politik itu dapil-dapilnya gitu ya. Tapi saya pikir mendingan begini, daripada kamu membagi uang nggak bermanfaat kepada konstituenmu, ya kamu berdayakan saja gitu. Akhirnya ada namanya program pendidikan membuat pakan ternak. Pakan ternak kan ujung-ujungnya ketahanan pangan. Kan daripada kita impor gitu. Ada rumah got. Ya. Kita bilangnya itu BSF ya, apa namanya, kayak kita selalu bilangnya itu black soldier flies gitu kayak. Nah, itu luar biasa itu manfaatnya. Terus ada jenis-jenis ulat-ulat lain yang bisa kita ternakkan yang menjadi pakan ternak dengan baik gitu ya. Mungkin kita nggak bisa dikatakan swasembada pangan swasembada pakan ternak sekarang ini, tapi kalau itu diniati dengan baik dan semua petani bisa hidup ya, artinya mereka real dibantu negara ini untuk membuat sistem yang baik. Kalau niat mau bisa. Persoalannya apakah mereka niat, itu saya nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu di hati nurani masing-masing yang jadi pejabat lah, saya nggak akan tahu gitu. Terus yang lain juga kita punya pertanian organik, ya kita punya pertanian macam-macam, ada yang hortikultur, ada yang macam-macam. Ini Kementerian Pertanian kebetulan juga mendukung ya kegiatan ini, sehingga kita senang banget ya. Tahun lalu ada 50 petani, ini lucu-lucu karena kan mereka harus dibuat bahasa yang sangat populer dan mereka ilmunya sudah bagus. Cuman kita hanya ingin memperbaiki memperbaiki teori-teorinya yang benar itu seperti apa gitu. Terus mereka juga kemarin itu ada kelompok ibu-ibu 50 orang juga gitu ya. Terus ada lagi kelompok bapak-bapak. Sekarang kita hampir 250 orang yang didatangkan tuh per batch-nya tuh 50 gitu, karena lebih mudah mereka untuk belajar. Mereka cara membuat pupuk organik sendiri, cara membuat mikroorganisme yang bisa dipakai untuk memberikan kesuburan buat tanahnya tanpa harus menggunakan kimiawi gitu ya. Nah, terus jadi organik gitu organik banget. Terus ada hortikultur, terus edible plant. Aku paling seneng tuh
edible plant. Walaupun Iya. plant itu dengan ternyata banyak bunga yang bisa dimakan ya. Bunga itu energinya paling tinggi sebetulnya. Makanya saya kalau bikin salad begonia itu saya petikin, saya nanam banyak, saya petikin karena ya kita ini selalu kalah dengan mitos. Iya. Dulu kan Susana itu makan melati terus jadi Iya. rasanya serem gitu. Iya. My goodness, itu kita tuh dirusak oleh mitos-mitos yang nggak tahu dari mana datangnya gitu. Iya. Padahal justru edible flowers ya itu itu sebuah bisnis yang bagus untuk membuat petani itu punya income yang baik. Iya. Gitu. Dan saya Iya. merasakan sendiri memang enak dan itu Iya. saya tadi katakan punya energi yang sangat tinggi untuk tubuh kita. Iya. Iya, Terus- jadi sebenarnya banyak hal-hal yang terkait dengan keilmuan, science and technology yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas ya, sehingga tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Sehingga memang perlu diperkenalkan dan diklarifikasi ya Bu Puni ya. Kayak seperti itu tuh mitos-mitos itu kan memang harus dihilangkan lah ya. iya, harus diklarifikasi ya gitu. Terus kita harus mengubah kultur. Iya. Ya, kultur atau kebiasaan si para petani. Aku ngambil contoh misalnya SRI, System Rice Intensification. Iya. Itu kan kalau dia organik itu ya, satu lubang itu satu bulir padi. Itu jadinya harus aku nggak bawa contohnya ya. Itu bulirannya itu yang organik itu yang jadi bagus, baunya wangi. Sementara dibandingkan dengan yang satu satu lubang itu petani kan suka nggak takut. Iya. Nanti kalau tak tanam satu ya kalau hidup gitu. Iya. Padahal kalau treatmentnya benar bisa gitu. Iya. Dia nanam sekali 6 gitu. Nanti malah yang hidup paling-paling cuma 2 ya benar sesuai. Dan heavily on chemical fertilizer. Iya. Baunya tuh anyir. Iya, iya. Dan Iya. memang selalu bertanya, Bu kalau kami ingin pindah ke organik itu kan memang harus memperbaiki ekosistem dulu. Iya. Tanah kan udah terlanjur rusak tuh, Iya. dihajar sama penyakit segala Iya. macam, dihajar sama pestisida dan sebagainya Iya. dan pupuk kimia gitu. Itu pemerintah harusnya mendukung dulu karena Iya. transisi itu memang membuat tanah yang tadinya mungkin dengan chemical satu hektar tuh bisa 5 ton misalnya, pasti akan turun waktu Iya. diorganikan, tapi kemudian akan naik setelah Jadi harus proses bersabar dulu ya sabar sebenarnya. dulu, disehatkan. Tanah itu Disehatkan. sakit. Kita itu melakukan tanah itu kayak benda mati. Tanah itu juga punya nyawa. Iya. Semua itu is our friend gitu ya. Jadi kalau saya harus bicara tentang bagaimana menyuburkan tanah gitu ya, itu saya juga harus menghilangkan fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah. Kenapa itu dibilang hama? Orang itu kenapa hama? Karena apa? Orang-orang yang jualan ya pestisida biar laku keras untuk bunuh hewan-hewan yang dibilang hama-hama. Atas hak apa kamu menuduh itu hama, ini hama dan sebagainya? Iya. Karena treatment nggak benar. Iya. Saya di mawar saya nggak berani gitu ya nyemprot itu. Yang saya cari adalah setiap hari saya cari. Kalau ada ulat saya ambil, Iya. saya pindahkan gitu. Iya. Memang mawar saya kan Banyak. ya banyak hampir 2000-an gitu ya. Iya. Jadi ya harus banyak orang gitu Iya. kan juga memberikan lapangan pekerjaan. Betul. Dan yang penting itu kebetulan saya juga punya rumah kupu-kupu siang ya. Iya. Jadi saya breeding butterfly. Iya. Saya menternakkan kupu-kupu. Saya jadi tahu bedanya. Oh, ini yang ngengat, yang gatel bulunya sama yang memang kupu-kupu cantik. Jadi saya Iya. elus. Jadi ulatnya tuh geli gitu. Tapi dia akan menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Dan sebagai manusia kita belajar Iya. dengan kupu-kupu itu yang Iya. hidupnya sangat singkat tapi memberikan keindahan yang luar biasa. Iya, iya. Well, dan kupu-kupu itu waktu jadi kepompong, mau jadi kupu-kupu itu berat banget keluarnya. Iya. Perlu waktu 2 jam. Iya. Tapi saya pernah mencoba, saya potong kepompongnya, malah mati. Karena itu mekanisme dari Allah Iya. bahwa dia harus Berjuang. berjuang untuk ekstasi keluar. Iya. Begitu keluar dia akan lemes Uh-uh. ya, 2 jam. Tapi setelah itu itu ternyata cara Tuhan untuk membuat dia sayap itu kuat terbang dengan cantiknya. Iya. Jadi sebenarnya dari alam tuh kita belajar banyak. Iya, iya. Wow, luar biasa sekali. Ini kayaknya banyak banget, terutama generasi muda juga yang harus belajar dari Bu Puni dan berdasarkan sains, bukan berdasarkan mitos-mitos gitu ya. Yang benar tuh seperti apa sih kita harus memanfaatkan alam dan juga memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Saling memanfaatkan, kami memberi lah ya. Tadi yang dikatakan Bu Puni juga reciprocal, mengelola juga. Iya. That's very nice Ibu Puni.
Thank you so much udah ngobrol-ngobrol sama kita di VMCS Public Relation. Terima kasih sudah sowan ke sini. Terima kasih atas kunjungannya, dan rasanya banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dan kolaborasikan bersama insya Allah ya, untuk program-program yang terkait dengan tadi dengan generasi muda, energi. iya, terus juga tadi terkait dengan keteknisan ya. Kejuangan, kerakyatan dan keikhlasan. Yes, itu semuanya. Kita Thank you. ingin betul-betul nanti Vera Maki communication social impact ini ya bisa menyuarakan hal-hal bagus yang menjadi tren dan diikuti oleh anak-anak muda di Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Thank you so much Bu Puni. Semoga semua program-programnya berjalan dengan lancar. Tentunya pasti VMCS akan dukung semua program-program yang terkait dengan social impact untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.